Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu dong ditahan. Percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan satu potongan video unggahan tentang apa yang dirasakan dan dialami oleh pendeta Mel Ato. Dari video tersebut ada beberapa hal yang memang harus kita berikan tanggapan atau reaksi. Ya. Pertama, berkaitan apa yang sudah dilakukan oleh Donditan ternyata memberikan kecemasan, mendatangkan ketakutan dan emosi kepada pendeta Mel Ato. Sebetulnya bukan pendeta Mel Ato saja. Pada umumnya pendeta-pendeta sudah mulai takut begitu ya. Takut akan sepak terjang yang dilakukan oleh Donditan. Itu tidak sedikit pendeta-pendeta memberikan satu ulasan pernyataannya tentang kecemasan kondisi di dalam kekristenan berkaitan tentang Donditan. Dan kita bisa lihat di dalam podcast-podcast yang dilakukan oleh Donditan, itu setiap orang yang datang ke tempat beliau ya berdiskusi dialog tentang agama, khususnya dalam hal ini adalah kekristenan, itu nyaris semua orang yang datang ke sana itu nyaris semuanya itu berakhir kepada pelafazan syahadat. Artinya tidak sedikit orang-orang yang setelah begitu datang ke rumah Donditan, melakukan podcast, dialog dan diskusi, menemukan kebenaran Islam, ya, menyadari tentang kekeliruan dan kesalahan keyakinannya sendiri yang lama, sehingga berakhir kepada syahadat. Karena kita tahu betapa luar biasanya Donditan ini di dalam memberikan analisa terhadap Alkitab dan ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan, mengupas dogma, mengkritisi tentang dogma-dogma yang ada, tentang Alkitab yang mereka jadikan referensi, dikritisi, diiris tipis-tipis supaya ini jelas terang benderang. Dan pada akhirnya mereka banyak yang sadar. Dan kesadaran mereka, kondisi itu, saudara sekalian, menimbulkan kecemasan yang begitu luar biasa. Ya, tadi apa yang diperlihatkan oleh pendeta Mel Ato, kecemasan, ketakutan, apalagi kepanikan, sekaligus emosi, itu bercampur menjadi satu, sehingga dia mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang tidak dapat lagi dikontrol. Tidak dapat lagi dikontrol. Ya. Sampai dia mengatakan Donditan anak setan. Kan luar biasa itu kata-kata itu menggambarkan betapa kegoncangan kejiwaannya, emosionalnya tidak bisa dikendalikan lagi, marah dan murkanya sudah meluap, sehingga keluarlah kata-kata Donditan anak setan, kan begitu ya.
Namun berkaitan hal itu semua, saudara sekalian, satu sisi tentang apa yang dilakukan oleh Donditan ini satu prestasi yang pantas untuk dibanggakan. Ya, dia bukan kiai, dia bukan ulama besar, dia bukan ustadz, dia bukan sosok yang di dalam Islam menjadi tokoh yang besar, tidak. Tapi pola pikir dan pola penggalian materi ya terhadap perbandingan agama sangat luar biasa. Apalagi dia mempunyai referensi yang begitu valid, ya, yang begitu kuat dijadikan sandaran berpikirnya. Ya. Literasinya begitu luar biasa. Dia memiliki Bible yang dari tahun-tahun sudah cukup tua, ya, sudah tahun-tahun lama dengan tahun yang terbaru. Dari yang terbitan atau cetakan LAI, bahkan beberapa versi King James kan, dan yang lain-lainnya itu dia kolaborasikan sehingga dia menemui titik betapa kelemahan dan betapa ketidakbenaran kekristenan itu ditemui melalui sumber-sumber Kristen itu sendiri, yakni Alkitabnya sendiri. Sehingga ya dia lebih leluasa di dalam mengolah dan menggali tentang perbandingan agama itu sendiri, ya, khususnya dalam hal ini antara Kristen dan Islam. Nah, berkaitan dengan hal itu, saudara sekalian, inilah yang memicu emosi dan kemarahan yang diperlihatkan oleh Pendeta Mel Ato, sehingga sampai dia tadi mengatakan, orang-orang Islam jangan kalian mengikuti, jangan kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Donditan, katanya begitu. Ya, bagaimana itu tidak didengarkan? Karena itu adalah prestasi yang begitu luar biasa, begitu ya. Apa yang dilakukan oleh Donditan itu luar biasa. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang demikian itu, tidak semua orang. Ya. Pendeta Mel Ato juga mengatakan tadi, hargai agama orang lain. Lah sementara kekristenan sendiri itu jangan kalau saya katakan begini, para misionaris, para penginjil yang membawa program kristenisasi, harusnya kepada mereka itu Pendeta Mel Ato sampaikan kalimat itu, hargai agama orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena para penginjil, para misionaris, para orang-orang yang membawa program kristenisasi, mereka lah yang tidak menghargai agama orang lain. Berapa banyak orang dimurtadkan dengan cara tipu daya yang dilakukan. Itu kan sama saja tidak menghargai orang yang sudah beragama, tidak menghargai agama orang lain. Nah jadi kalau seandainya Pendeta Mel Ato mengatakan hargai agama orang lain, sampaikan itu kepada para misionaris, sampaikan itu kepada para penginjil, sampaikan gitu kepada orang-orang yang membawa program kristenisasi. Ya, jangan kristenkan orang-orang yang sudah beragama. Sampaikan Kristen itu kepada orang-orang Kristen sendiri, jangan kepada orang-orang di luar Kristen. Justru itu, mereka itulah orang-orang yang tidak menghargai agama orang lain. Ya. Kemudian hal yang lebih menarik dari apa yang sampaikan Pendeta Mel Ato adalah dia mengatakan hanya orang-orang yang merubah, ya, firman Tuhan itulah anak setan gitu ya. Donditan anak setan. Sampai dia mengatakan yang berubah-ubah firman Tuhan cuma setan. Pendeta Mel Ato mungkin lupa. Kalau saya mengamati dari apa yang dilakukan oleh Donditan, dia tidak pernah merubah-rubah ayat-ayat Alkitab, itu tidak pernah. Lalu siapa yang merubahnya? Ya, ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya yang berubah Alkitab itu, isi Alkitab itu justru LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang isinya siapa? Orang-orang Kristen sendiri, pemuka-pemuka kekristenan. Kita bisa lihat berapa banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Alkitab itu. Siapa yang melakukan itu? Ya, LAI. Jadi kalau dikatakan orang yang berubah Alkitab atau firman Tuhan katanya begitu adalah anak setan atau setan itu sendiri, ya sampaikan berarti
dia menyatakan itu kepada LAI, karena hanya LAI yang berubah-ubah isi Alkitab. Hanya LAI yang berubah, menambah, sulamkan, merubah-rubah, mengganti kalimat di dalamnya. Itu hanya LAI. Jadi kalau begitu kesimpulannya, LAI lah yang dikatakan setan oleh pendeta Mel Atok. Ya, itu terbukti berapa banyak. Setiap edisi-edisi terbitan ada saja perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Alkitab, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum. Jadi kalau dia mengatakan yang berubah, ya, yang berubah-ubah firman Tuhan itu setan, iya LAI. Lihat ini, berapa banyak yang ditemukan kekeliruan dan kesalahan oleh pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dia menemukan 6.577 kesalahan di dalam Alkitab. Siapa pendeta Yonatan Purnomo ini? Pendetanya Kristen juga. Di mana dia menemukan itu? Di dalam Alkitabnya sendiri. Siapa yang menulis Alkitab itu? Yang menulis adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya pendeta Mel Atok mengatakan yang berubah-ubah firman Tuhan itu adalah setan, berarti LAI dalam hal ini kelompok yang menerbitkan Alkitab, dengan adanya banyak perubahan di sana, maka mereka dianggap sebagai kumpulan orang-orang yang menjadi anak-anak setan, atau mungkin di sana kumpulan setan karena mereka yang merubah-rubah Alkitab itu sudah jadi rahasia umum, bukan lagi rahasia pribadi yang harus ditutupi. Semua orang sudah tahu, baik di kalangan kekristenan maupun di kalangan Islam, semua sudah tahu bahwasanya yang berubah-ubah Alkitab itu adalah LAI. Demikian saudara, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Ya, kepada Donditan, semangat dan berjuang terus. Banyak umat yang perlu diselamatkan. Ya, banyak umat yang harus diberi pencerahan dan kebenaran terhadap penjelasan-penjelasan yang Bang Donditan sendiri lakukan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.